pimpinan, dosen, dan tenaga didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada Profesor Dr. Alfitri MSI, kami persilakan. Yang sangat kita banggakan, narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. John Peter, MKes. Beliau adalah Ketua Forum Bela Negara Republik Indonesia yang nanti akan memberikan kuliah perdana mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun akademik 2022-2023. Marilah kita tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat keimanan untuk senantiasa menjalani aktivitas kita sehari-hari. Dan hari ini adalah acara pengenalan kehidupan kampus di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun 2022. Sudah hadir? Bagaimana Profesor Peter? Nah, itu beliau. Coba dibesarkan. Coba dibesarkan Profesor John Peter. Dia hadir dari Kota Medan. Jauh. Selamat siang Profesor John Peter. Nah, beliau. Oke, jika belum ada untuk sesi online, oh ada, boleh. Silahkan kepada siapa yang pertama operator, boleh dibantu dibuka. Bagus atau Raihan tadi? Oke, baik, kepada Bagus Sabita, dipersilahkan untuk on mic dan juga on cam. Silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prof, saya ingin bertanya Prof, bagaimana cara kita tuh untuk membuat filosofi itu tuh menjadi pedoman kita, tetapi masyarakat kita itu berbeda dengan harapan yang seharusnya terjadi, Prof. Seperti perbedaan gitu tuh. Pada Bagus. Udah, sekian. Oke, kita tampung ya. Kita sudah mendapatkan 2 pertanyaan. Kalau gitu akan saya berikan waktu kepada Profesor dan saya izin untuk mengulangi pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu adalah bagaimana sih kenapa bisa terjadi perbedaan filosofi, Prof? Karena seperti yang diketahui di bangsa kita sendiri terjadinya pembantaian. Bagaimana bisa terjadi perbedaan filosofi tersebut, dan kemudian pertanyaan kedua itu bagaimana cara membuat filosofi itu menjadi pedoman hidup kita. Dipersilakan kepada Profesor John Peter Sinaga, MKes. Ya, terima kasih. Ada 2 penanya ini serius ini, dicatat aja ya. Nanti akan kita banyak diskusi. Saya akan hadir ke Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Sosial Ilmu Politik ya. Saya bukan orang sosial politik, saya murni orang kesehatan, ilmu kedokteran saya. Jadi saya mencoba menggeser paradigma ya, hubungan antar sel ya, sel tubuh manusia dan sel sosial masyarakat ya. Saya mencoba menjawab dari adik saya ataupun mahasiswa kami Jonathan Sitorus ya. Yang pertama sekali, bagaimana muncul sikap intoleran ya tentang adanya perbedaan pendapat ya, sehingga terjadi sikap kekerasan ya. Ini kekerasan etnis namanya ya. Jadi kekerasan etnis ini ya, ataupun kekerasan suku ini terjadi adalah kurangnya pemahaman tentang filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa persoalan Bhinneka Tunggal Ika
yang untuk kita rejuvenasi menekankan pada dua suku kata. Yang pertama silaturahim dan silaturahmi. Bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa kita ini bersaudara, tetapi belum bersilaturahmi. Ya. Jadi antara rahim dengan rahmi, rahim itu adalah merupakan suatu sosok yang turun-temurun. Sedangkan bahwa rahmi itu adalah hubungan antar banyak umat. Ya. Jadi kita identiknya harus dulu menjalin kebersamaan dalam pengertian silaturahmi dan silaturahim. Bahwa kita ini adalah terdiri dari suku dan budaya, agama yang banyak, ya, sehingga itu bisa menimbulkan diskriminasi, ya, ataupun menimbulkan pandangan-pandangan sikapnya radikal. Artinya radikal itu dalam arti kekerasan sosial, ya, sini. Nah, mari dulu kita pupuk, ya, sikap silaturahim dan sikap silaturahmi, ya. Kalau ini sudah kita tumbuh kembangkan, ya, tidak akan terjadi lagi seperti apa yang disampaikan Jonathan Storus. Nah, caranya bagaimana? Tentu kami sudah mencoba menyikapi membuat suatu grup, ya, forum grup diskusi Bhinneka Tunggal Ika di 34 provinsi, salah satunya di Sumatera Selatan. Nah, ini yang tidak ada, yang selama ini bahwa diskusi tentang kebinekaan kita belum ada dilakukan, ya, sehingga masih terfokus kepada makna Pancasila. Sementara rohnya Pancasila itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana roh itu belum terhidupi, ya, bisa Pancasila itu dilakukan oleh masyarakat. Nah, kebinekaan kita ini dulu diperbaiki dalam arti silaturahim dan silaturahmi. Nah, dengan cara itulah, dengan cara membuka forum diskusi grup ataupun FGD, ya, nanti akan bisa ditransformasikan pengertian daripada hubungan bersama masyarakat Indonesia yang dibangun dengan silaturahim dan silaturahmi. Nah, ini yang akan kita tekankan nanti, ya. Salah satu solusi untuk itu adalah membuka forum, ya. Nanti kita buka forum diskusi, ya, Bhinneka Tunggal Ika di setiap provinsi, bahkan di tingkat kabupaten kota. Seperti apa yang sudah kita lakukan, ya, di Sumatera Utara waktu rapat kerja nasional, ya, forum komunitas bela Nusantara Indonesia, dan akan kita harapkan nanti bahwa Munas pertama ini dapat kita selenggarakan sama-sama di Sumatera Selatan, tentunya yang dinakodai oleh adinda saya, Dr. Leonardi, Andreas Leonardi, ya. Nah, inilah yang perlu kita sikapi, ya. Jadi kita penekanan silaturahim dan penekanan silaturahmi ini dulu yang banyak kita diskusi, sehingga yang melibatkan semua masyarakat yang tanda petik suku dan budaya kita yang berbeda-beda. Nah, itulah untuk adik kami Jonathan Storus, dan kepada Pak Bagus Sabida. Bagus Badita. Ya, Bagus Sabita. Bagaimana dari filosofi, ya, pandangan filosofi? Sudah, ya, gampang sekali mencarinya itu. Ketika masyarakat kita masih berada di bawah garis kemiskinan dan kebodohan, filosofi itu tidak akan bisa dicapai. Ya, itu adalah menunjukkan kesenjangan sosial yang tinggi sekali. Kalau terjadi kesenjangan sosial, filosofi apapun itu, filsafat apapun itu, tentang kebenaran apapun itu tidak akan mudah untuk dicapai. Sehingga bagaimana cara kita untuk mengangkat ini, ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah pemberdayaan sosial dalam
usaha UMKM itu, ya, usaha menengah mikro, ya, masyarakat itu perlu digerakkan. Nah, ini adalah mengangkat kemiskinan, ya, pemberdayaan. Inilah salah contoh yang disebut tadi dalam tanda petik, ya, bagian dari 540, ya, pemberdayaan masyarakat, ya, yang mengimbangi kemajuan teknologi, ya. Jadi ini adalah upaya-upaya pemimpin kita filosofi dalam pengertian makna Bhinneka Tunggal Ika. Inilah tanggung jawab pemimpin bangsa kita. Selama ini tidak bisa dibangun, maka negara ini akan tetap sebagai negara yang daftar urut, ya, daftar urut negara-negara berkembang di dunia, tetap berkembang, ya. Nah, inilah yang paling hakiki, bagaimana supaya kesamaan filosofi itu dapat dicapai. Ya, kita sama-sama dulu mengangkat masyarakat kita, ya, yang di bawah garis kemiskinan dan kebodohan, ada kesetaraan derajat, ya, kesetaraan derajat sebagai warga negara. Saya pikir yang dari pertanyaan kedua, ya, saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya dari kedua pertanyaan yang ditanyakan secara offline dan secara online. Oleh karena itu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita telah berakhir, telah sampai di penghujung acara, dan kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya ya Prof dan teman-teman. Kita akan melakukan penyerahan plakat dan cindera mata secara simbolis yang akan diserahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Profesor Dr. Alfitri MSI, dan cindera mata akan diserahkan oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Peter Sinaga MSI atas waktu dan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua di sini. Terima kasih Prof. Nanti Prof ini dikirim langsung ke Medan. Ya, terima kasih. Ya, saling tukar. Baik, dipersilakan Kami kepada juga terima kasih operator. Prof. John Peter. Ya. FK BNI. Ya. Fakultas Kedokteran Bank Negara Indonesia. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih kepada Profesor